Permohonan pengajuan penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif justice oleh Insinyur Haji Joko Widodo, penghentian penyidikan terhadap Saudara RHS tidak menggugurkan proses penyidikan terhadap para tersangka lainnya, dan terhadap Saudara RHS dihentikan melalui mekanisme keadilan restoratif pada tanggal 14 April tahun 2026. Bahwa terdapat cara penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk memulihkan dan mengembalikan hak-hak korban dan pelapor. Kemudian cara penyelesaian mekanisme keadilan restoratif ini dipilih oleh sebagian para tersangka dan selanjutnya terdapat kesepakatan perdamaian antara para tersangka dengan pelapor. Dalam hal ini, Polri hanya sebagai fasilitator, sebagai penegak hukum yang menjalankan dan menegakkan hukum untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum sesuai dengan undang-undang yang ada, sehingga untuk memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat yang memilih mekanisme restoratif justice atau mekanisme keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam undang-undang, maka selanjutnya Polri, dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atas permasalahan sebagaimana telah terjadi restoratif justice antara sebagian daripada para tersangka dengan pelapor. Terhadap tersangka yang menempuh cara pembuktian dalam persidangan di pengadilan sehingga proses hukumnya tetap berlanjut. Pada kesempatan ini juga kami akan jelaskan kepada rekan-rekan media rangkaian tahap pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif yang ditempuh oleh Saudara ES dan Saudara DHL, di mana pada 8 Januari 2026 di kediaman Insinyur Haji Joko Widodo telah terjadi pertemuan antara korban dengan tersangka ES dan DHL. Dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan perdamaian dengan pertimbangan understanding dan saling pengertian para pihak. Oleh karena itu, selanjutnya terjadi permohonan pengajuan penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif justice oleh Saudara ES dan DHL pada tanggal 13 Januari 2026. Permohonan pengajuan penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif justice oleh Insinyur Haji Joko Widodo pada tanggal 14 Januari 2026. Permohonan pengajuan penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif justice oleh Saudara Andi Kurniawan tanggal 13 Januari 2026. Permohonan pengajuan penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif justice oleh Saudara Lecumanan pada tanggal 13 Januari 2026. Dan permohonan pengajuan penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif justice pada tanggal 13 Januari 2026 oleh Saudara Marat Samuel Sweken. Selanjutnya, berdasarkan permohonan-permohonan tersebut, penyidik melaksanakan gelar perkara khusus penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif pada tanggal 14 Januari 2026. Dan berdasarkan hasil tersebut, maka terhadap tersangka ES dan tersangka DHL telah terbit pertama
surat perintah penghentian penyidikan terhadap tersangka ES dan DHL. Kemudian selanjutnya, tahapan pelaksanaan keadilan restoratif justice untuk saudara RHS atau Rismond Hasiholan Sianipar. Pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 di kediaman Insinyur Haji Joko Widodo telah terjadi pertemuan antara RHS dengan Insinyur Haji Joko Widodo. Dalam pertemuan tersebut, RHS meminta maaf secara langsung kepada Insinyur Haji Joko Widodo karena telah menuduh ijazah sarjana Insinyur Haji Joko Widodo tersebut palsu dan skripsi berikut lembar pengesahannya. Selanjutnya, Insinyur Haji Joko Widodo menerima permintaan maaf tersebut. Lalu pada hari Rabu, tanggal 1 April 2026, di kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah terjadi pertemuan 3 orang pelapor lainnya dengan saudara RHS, didampingi oleh masing-masing penasehat hukum. Dalam pertemuan tersebut, RHS menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada para pelapor karena telah menuduh ijazah sarjana milik Insinyur Haji Joko Widodo tersebut palsu beserta skripsi berikut lembar pengesahannya. Dan selanjutnya, para pelapor menerima permintaan maaf tersebut setelah Insinyur Haji Joko Widodo menerima permintaan maaf dari RHS. Kemudian berdasarkan dari kesepakatan antara para pelapor, para terlapor atau tersangka dengan para pelapor, maka selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara khusus untuk keadilan restoratif terhadap permasalahan yang dihadapi atau tersangka RHS pada hari Rabu tanggal 8 April 2026 di ruang gelar perkara Wasidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. Kemudian berdasarkan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang hukum acara pidana, bahwa hukum acara yang digunakan dalam perkara ini menggunakan hukum acara yang lama, sehingga penghentian proses penyidikan terhadap RHS menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang keadilan restoratif. Hal tersebut sudah sesuai dengan pasal 5 Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Selanjutnya, penghentian penyidikan terhadap saudara RHS tidak menggugurkan proses penyidikan terhadap para tersangka lainnya sampai dengan persidangan di pengadilan. Oleh karena itu, kemudian penyidik telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap saudara RHS pada tanggal 14 April tahun 2026. Kami sampaikan kepada teman-teman sekalian, saat ini telah terjadi kesepakatan perdamaian antara para pelapor dengan tersangka ES, DHL, dan RHS, sehingga proses penyidikan terhadap ES dan DHL dihentikan melalui mekanisme restoratif justice pada tanggal 15 Januari tahun 2026, dan terhadap saudara RHS dihentikan melalui mekanisme keadilan restoratif pada tanggal 14 April tahun 2026. Bahwa proses penyidikan terhadap tersangka lainnya tetap dilanjutkan sebagaimana tahap-tahap persidangan di pengadilan.
Selanjutnya, kami mengirimkan berkas perkara kembali ke Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta untuk dapat diproses dalam sidang peradilan. Dengan adanya perubahan KUHP dan KUHAP tidak mempengaruhi proses penegakan hukum. Negara sudah mengatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, bahkan dalam ketentuan peralihan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan atau diatur secara nyata yang menjadi pedoman seluruh penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun advokat. Demikian rekan-rekan sekalian dapat kami sampaikan terkait dengan perkembangan atau update terakhir penanganan perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah yang ditujukan terhadap korban Insinyur Haji Joko Widodo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.